di seluruh Indonesia, khususnya bagi para guru geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengalaman saya dalam menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan pada aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah aplikasi pemetaan Google My Maps dalam mengimplementasikan peningkatan keterampilan pemetaan siswa dalam pembelajaran geografi. Adapun kelebihannya menggunakan Google My Maps ini adalah dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat peta jadi lebih meningkat dari sebelumnya. Jika sebelumnya kegiatan pembelajaran pemetaan adalah di kelas itu hanya dilakukan secara manual, pemetaan dengan Google My Maps ini sudah dilakukan secara digital. Secara tidak langsung, guru sudah menerapkan PPACK dalam pembelajaran, atau istilah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah ICT. Selain itu, kelebihannya adalah siswa dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif serta komunikasi di antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, karena fitur ini dapat memungkinkan mereka untuk mengerjakan pembuatan peta secara berkelompok. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, mari kita buka dulu drive yang kita punya. Di mana drive ini akan kita buka atau akan kita buatkan linknya mulai dari klik new, kemudian nanti kita dapatkan more di bawahnya, nanti akan ada tampilan Google My Maps dan kita klik Google My Maps ini untuk mendapatkan link Google My Maps yang nantinya tempat membuatkan pemetaan bagi tugas kelompok siswa dalam pembelajaran geografi. Setelah kita klik Google My Maps, akan muncul papan tombol seperti ini, ada Create and Share untuk membuatkan link Google Maps. Bagaimana cara pertamanya, yaitu judulnya kita ubah terlebih dahulu dengan cara mengetikkan judul pemetaan yang akan dibuatkan oleh siswa. Di sini saya mencontohkan untuk membuatkan peta sederhana, peta sebaran konservasi flora dan fauna di Indonesia. Di bawah judul ada kolom deskripsi, di mana kolom deskripsi ini kita dapat tambahkan untuk keterangan-keterangan apabila ingin melakukan penugasan lebih ataupun mendeskripsikan penugasan yang pertama adalah membuatkan penandanya, lalu yang kedua adalah memberikan deskripsinya dari penanda tersebut atau menambahkan hal-hal yang lain apabila ingin ditugaskan kepada siswa. Apabila selesai kita membuatkan deskripsinya, maka nanti akan kita langsung klik save, ataupun kolom deskripsinya tidak dituliskan juga tidak masalah. Kita save terlebih dahulu judulnya. Jangan lupa untuk berbagi dengan siswa yang lain, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam kegiatan kelompok. Maka share-nya, fitur share atau berbaginya harus kita ubah terlebih dahulu dengan anyone with link and view. Kemudian karena saya menggunakan akun belajar ID, maka share on drive-nya saya akan ubah, di mana share on drive-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya restriknya akan saya tutup. Saya akan gantikan dengan anyone with link. Jadi tidak hanya kementerian saja, namun siapapun yang memiliki link ini dapat mengakses dan dapat menjadi editor. Viewernya akan saya ubah menjadi editor karena diharapkan siswa mampu berkolaborasi antara yang satu dengan yang lain, bekerja sama dalam membuatkan peta. Apabila sudah, kita bisa langsung kopikan link dan kita bisa berikan kepada siswa langsung, ataupun kita selesaikan terlebih dahulu untuk pembuatan judul dan link share-nya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita memilih base map-nya. Base map di sini ada beberapa fitur peta yang bisa kita jadikan sebagai peta dasar, di mana yang awal ini adalah Maps biasa, Google Maps biasa, hanya ada penanda jalan dan lokasi pada wilayah. Sementara map berikutnya dasarnya itu bisa kita ubah menjadi satelit,
atau bisa kita ubah dengan keterangan ketinggian tempat, maka bisa kita ubah dengan terrain, ataupun bisa kita ubah menjadi tema-tema yang lain yang bisa kita sesuaikan dengan penugasan kita yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini ada tema political, ada tema monocity, ada tema simple atlas, ada tema landmass, ada tema dark landmass, dan ada lagi white water. Saya menggunakan basemapnya ini hanya satelit biasa. Diharapkan dari basemap satelit ini siswa bisa menganalisis objek-objek apa saja yang terdapat di dalam foto udara yang dihasilkan dari satelit. Kemudian setelah saya ubah satelit tadi basemapnya, maka akan kita mulai bagaimana cara membuatkan penanda. Yang pertama, kita sudah tentukan terlebih dahulu bagi siswa. Penugasannya adalah siswa diharapkan sudah mengetahui nama-nama konservasi flora dan fauna yang terdapat pada wilayah Indonesia. Setiap siswa dapat mendeskripsikan lokasi konservasi flora dan faunanya untuk satu siswa satu wilayah konservasi ataupun beberapa wilayah konservasi. Nantinya akan bisa dikolaborasikan atau kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain secara berkelompok, sehingga nama-nama konservasi bisa didapatkan lebih banyak dan penanda yang akan dibuatkan juga akan lebih banyak. Saya contohkan di sini adalah nama konservasinya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Kita search dari Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini dari Google Map-nya akan diarahkan langsung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Setelah kita tadi search atau mencari di mesin pencari kolom search Taman Nasional Ujung Kulon, maka akan langsung ditunjukkan penandanya oleh Google Maps secara otomatis, di mana penanda yang ditunjukkan oleh Google Maps ini menjadi dasar kita untuk membuatkan penanda secara mandiri, baik yang dilakukan oleh guru ataupun yang dilakukan oleh masing-masing siswa di dalam kelompok. Bagaimana cara membuatkan penanda peta sendiri di dalam Google Maps? Yaitu langkah berikutnya adalah kita klik add marker. Add marker ini adalah penanda yang akan kita buat. Add markernya kita klik dan langsung arahkan tanda panahnya ke penanda yang sudah ditunjukkan oleh Google Maps. Kita klik sekali hingga muncul papan tombol seperti ini. Baik, saya geser Bapak Ibu. Apabila sudah muncul papan tombol seperti ini, maka akan muncul kolom poin 1 atau poin berikutnya, dan di bawahnya ada kolom deskripsi. Poin di sini akan kita ganti menjadi judul dari peta yang akan kita buat bersama siswa dalam kelompok, di mana peta yang kita buat tadi adalah peta sebaran konservasi flora dan fauna. Maka kita masukkan judulnya adalah nama konservasi dari flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Kita beri judulnya adalah, karena tadi Taman Nasional Ujung Kulon, jadi kita tulis Taman Nasional Ujung Kulon. Dan apabila sudah menuliskan judulnya, maka kita bisa uraikan deskripsi dari Taman Nasional Ujung Kulon. Kita bisa meminta siswa untuk mencari deskripsi atau penjelasan dari Taman Nasional Ujung Kulon, mulai dari lokasinya ada di mana, hewan yang dilindunginya ada apa saja, kemudian berapa banyakkah atau berapa luaskah dari Taman Nasional Ujung Kulon. Bisa kita berikan penugasan kepada siswa untuk mencarikan deskripsinya. Lalu nanti akan ditambahkan di kolom deskripsinya, bisa diketik secara manual ataupun bisa juga dengan cara cepat, yaitu dengan menggunakan copy paste. Kita tambahkan di tab berikutnya di sebelahnya, kita cari Taman Nasional Ujung Kulon. Maka
nanti akan kita dapatkan banyak keterangan atau deskripsi dari Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ini dia sudah muncul hasil pencarian Google Taman Nasional Ujung Kulon. Dan di sini saya sudah bisa berikan link dari Wikipedia yang bisa kita tambahkan di kolom deskripsinya. Namun jangan lupa apabila kita mengcopy paste ataupun mensadur dari halaman yang dituliskan oleh orang lain, maka websitenya, sumbernya harus kita tuliskan di dalam kolom deskripsi. Di sini saya akan ambil keterangan dari Wikipedia yang bisa kita tambahkan di kolom deskripsi dari Google My Map. Setelah saya copy dan saya nanti akan pastekan di kolom deskripsinya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian jika sudah muncul, maka nanti akan kita save. Namun jangan lupa di mana jika kita mengambil keterangan dari kolom website ataupun tulisan dari orang lain, maka sumbernya harus kita tuliskan agar memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa penelitian harus dilakukan berdasarkan data dan penemuan yang diteliti secara sah. Maka harus kita masukkan link sumbernya. Jika sudah selesai, maka bisa kita klik kolom save. Namun apabila lebih ingin cantik ataupun lebih menarik dengan kita tambahkan gambar, maka bisa kita klik kolom kamera ataupun icon kamera yang ada di sebelah kanannya. Setelah kita klik gambar kameranya, maka nanti akan muncul keterangan mencari gambar baik dari upload dari piranti komputer kita ataupun dari image URL yang bisa kita download dari YouTube ataupun dari gambar yang ada di Google, dari foto yang kita miliki dari Drive, ataupun bisa mencari dari mesin pencari yang ada pada kolom fitur dari Google Maps dengan cara klik Google Image Search. Namun apabila kita membuka link Google Map ini di handphone, kendala dari beberapa siswa yang saya ajarkan adalah tidak setiap siswa membawa laptop atau memiliki fasilitas laptop. Lebih banyaknya mengakses Google Map ini dengan menggunakan handphone masing-masing, maka kolom dari Google Image Search ini tidak muncul di handphone, namun harus kita klik more-nya terlebih dahulu atau keterangan tambahan. Jika di handphone ada klik more atau tambahan, maka nanti akan muncul Google Image Search. Jadi meskipun dari handphone dengan layar yang terbatas, namun tetap kita bisa menggunakan fitur dari Google Image Search. Kita klik Google Image Search-nya dan kita cari konservasi yang sudah kita berikan penandanya, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Baik, mesin pencarinya sedang berputar. Di sini sudah banyak muncul fitur-fitur gambar dari Ujung Kulon yang bisa kita pilih. Terserah ataupun sesuka hati Bapak Ibu untuk memilih gambarnya yang lebih menarik kepada siswa. Nanti apabila sudah dipilih, kita klik centangnya, kemudian bisa kita klik select atau kita pilih. Jika sudah pilih, maka nanti akan otomatis muncul gambar di bagian atasnya. Baik, lebih menarik Bapak Ibu, sudah ada judulnya, sudah ada gambar, dan sudah ada keterangan deskripsi mengenai Taman Nasional Ujung Kulon dan bisa kita save. Selesai sudah. Penanda yang pertama yang kita buatkan, kolom konservasinya Ujung Kulon. Namun apabila masih ada yang ingin diedit, maka bisa kita klik kolom edit. Apabila kita mau menambahkan warna pada ikonnya, maka kita bisa klik style dan kita ubah warnanya.
atau ikonnya bisa kita ubah sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang kita buatkan penanda petanya. Ada more icon yang bisa kita pilih dan kita ganti sesuai dengan peruntukannya. Baik, setelah selesai kita cek kembali. Oke, kita cek kembali lokasi dari penanda yang sudah kita buat, apakah dia sesuai atau justru naik ke atas turun ke bawah. Maka bisa kita sesuaikan lokasinya, kita tarik, kita klik penandanya, lalu kita sesuaikan dengan lokasi aslinya di mana. Setelah itu akan berubah posisinya sesuai dengan penanda. Baik, ini baru satu penanda yang kita buatkan. Kita bisa memberikan penugasan kepada siswa. Bila sudah selesai membuat satu penanda, maka bisa kita tambahkan penanda yang lain. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa yang satu dan siswa yang lain bekerja sama dalam menambahkan penandanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi, setelah siswa dalam waktu yang bersamaan membuatkan beberapa penanda, maka nanti akan menghasilkan peta yang lebih banyak penandanya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan marker, lalu kemudian nanti akan diarahkan ke tempatnya masing-masing, lalu nanti akan diperoleh hasil pemetaan yang sudah lengkap seperti yang akan saya tunjukkan berikut. Di sini saya akan contohkan peta sebaran sumber daya alam yang dibuat dengan menggunakan Google Maps, di mana peta sumber daya alam ini adalah berisi tentang penanda peta sederhana yang berisi tentang materi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Indonesia. Kalau tadi kita membuat contohnya itu adalah contoh untuk flora dan fauna, tapi di sini adalah contoh dari peta sebaran sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Indonesia untuk materi kelas 11 geografi. Sama seperti yang barusan saya jelaskan, untuk membuatkan penanda dari Google Maps ini, kita gunakan langkah-langkah yang sama, mulai dari search di mana tempat dari konservasi flora dan fauna ataupun tempat dari sebaran sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia. Lalu setelah ditunjukkan penunjuknya oleh Google Maps, bisa kita membuatkan penanda sendiri dari setiap masing-masing siswa dengan cara menambahkan penandanya add marker, lalu arahkan ke penanda yang sudah ditambahkan oleh Google Maps. Setelah itu kita buatkan pada tempatnya, lalu nanti akan muncul poin, akan muncul deskripsi seperti langkah-langkah sebelumnya. Untuk poin kita ganti dengan judul, dan untuk deskripsinya kita ganti dengan deskripsi atau penjelasan baik untuk sebaran konservasi flora dan fauna ataupun sebaran dari potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Indonesia. Dan kita juga bisa menambahkan fitur gambar, bisa juga kita tambahkan fitur warnanya, bisa kita tambahkan fitur ikonnya dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi peta sebaran sederhana dari sumber daya alam ataupun konservasi flora dan fauna pada materi geografi kelas 11. Mudah-mudahan dari video singkat yang saya jelaskan pada hari ini menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu untuk memberikan penugasan membuatkan peta sederhana yang bukan manual tapi sudah menggunakan sistem digitalisasi ataupun sistem online. Jadi memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa, tidak hanya bergerak inisiatif tapi juga bisa memanfaatkan sistem informasi teknologi komputerisasi dengan menggunakan materi pemetaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.